Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Barmawi Umar. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan soal ujian kompetensi nasional untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran tahun pelajaran 2020-2021. Langsung saja kita lihat untuk soalnya ya. Jadi untuk soal kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021 ini ya, untuk paket 1 itu terdiri dari 8 ya. Ada 8 pekerjaan yang harus dikerjakan, dari membuat surat dalam bahasa Indonesia sampai pada mengelola rapat. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 1 dari 8 ini, yaitu poin C, ya, membuat materi presentasi. Nah, kalau kita lihat untuk materi ini ataupun soal itu, ya, kita menuju ke soalnya, ya. Nah ini, ya, yang sudah saya blok ini. Judul tugasnya adalah mengoperasikan aplikasi perangkat lunak. Nah, kaitannya dengan slide presentasi tentunya kita nanti akan menggunakan PowerPoint. Kemudian mengakses informasi melalui homepage. Artinya kita diminta untuk mengakses informasi, mencari informasi melalui homepage, ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pekerjaan ini, kita harus betul-betul memperhatikan langkah kerja ataupun kita memperhatikan soal yang ada, ya. Yang pertama adalah Anda sebagai seorang sekretaris PT Prima Nusantara untuk membantu pimpinan membuat bahan presentasi dengan tema penjualan berbasis online agar omset penjualan di tahun 2021 meningkat. Kemudian yang kedua, buat slide PowerPoint di komputer minimal 5 slide. Jadi minimal ya, bukan maksimal. Minimal 5 slide. Paling tidak Anda harus membuat 5 slide, 5 halaman ya. Yang ketiga, kirim hasil file PowerPoint ke email penguji. Jadi nanti yang terakhir setelah slide itu selesai dibuat, maka Anda harus bisa mengirim file PPT atau file PowerPoint tersebut melalui email ke email penguji. Nah, ini ya. Jadi yang harus Anda perhatikan ada 3 ini. Pertama adalah Anda mengakses informasi melalui homepage, kemudian yang kedua membuat slide presentasi, dan yang ketiga adalah mengirim file presentasi tersebut ke email penguji, ya. Itu. Nah, yang kita perhatikan dalam mengakses informasi di sini adalah kata kuncinya penjualan berbasis online, ya. Ini paling tidak. Terus kemudian supaya apa? Supaya omsetnya meningkat di tahun 2021, ya, ini. Nah, untuk mengakses informasi Anda bisa menggunakan web browser yang ada di komputer Anda, ya. Anda bisa menggunakan misalnya Chrome atau bisa menggunakan Mozilla, Opera ataupun yang lainnya yang terdapat di komputer Anda. Nah, kesempatan ini saya akan menggunakan Chrome, ya. Saya akan menggunakan Chrome. Kita akses, kita buka web browsernya terlebih dahulu, ya. Nah, kita sekarang adalah mencari informasi, ya, terkait dengan apa? Ya, dalam soal tadi ini ya. Di sini terkait dengan penjualan berbasis online agar omset meningkat. Maka kita tuliskan kata kunci itu, ya. Misalnya di sini kita tuliskan penjualan, nah itu malah sudah ada ya. Penjualan berbasis online agar omset penjualan di tahun 2021 meningkat. Ini tinggal kita klik saja misalnya begitu, nanti akan muncul. Nah ini ya. Jadi misalnya ini sudah ditemukan, sebenarnya ini ditemukan banyak sekali, dalam 0,45 detik itu ditemukan 72.800
yang terkait dengan pembahasan yaitu penjualan berbasis online. Ini tinggal kita pilih saja ya yang sekiranya itu sesuai ya, yang kiranya sesuai. Kita mau pilih yang mana terserah, kita tinggal klik saja untuk memilihnya gitu ya. Misalnya ini 11 cara meningkatkan omset penjualan di 2001 ya. Ini bisa misalnya gitu ya. Ataupun yang lainnya misalnya ini cara meningkatkan omset penjualan bisnis online ya. Ini juga bisa kan. Ini tinggal kita klik saja, misalnya ini mau kita akses supaya nanti ada multitasking karena kita nanti akan bekerja, kita lihat membandingkan informasi mana yang tepat, yang itu yang kita ambil ya. Misalnya ini kita klik kanan, terus kemudian kita open link new tab ya, maka dia akan muncul di sampingnya. Nah, ini nanti akan berisi tentang informasi cara meningkatkan omset penjualan bisnis online ya. Nih, nanti di situ sudah muncul caranya apa saja. Oh, mendorong repeat bisnis, berikan promo dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa ya. Gunakan deskripsi produk brilian, gunakan foto produk, gunakan sosial media dan seterusnya. Ya. Nah, ini seandainya yang akan kita masukkan ke dalam slide kita, maka informasi ini tinggal kita copy paste saja nanti ke slide kita ya, itu. Nah, untuk mencari informasi seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau cari lagi yang lainnya kira-kira ada enggak, ataupun untuk pendukungnya bisa atau enggak ya, karena informasi tidak hanya dari satu sumber saja tapi berbagai sumber bisa, asalkan itu nanti mendukung, atau mungkin nanti kita cari yang terbaik itu yang mana ya, itu seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan soal tadi karena ini adalah penjualan berbasis online, tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan ya. Maka misalnya kita juga bisa mencari misalnya cara meningkatkan gitu ya. Cara meningkatkan penjualan online misalnya gitu. Nah, ini bisa kita cari. Oh, misalnya ketemu seperti ini. Dari Niaga Hostinger, dari Niaga Hoster misalnya. Dia ada 15 cara cepat meningkatkan penjualan online. Misalnya kita klik ya, kita buka lagi. Nah, ini kita bisa lihat, oh ternyata ada 15 cara ya. Cara-caranya seperti apa? Nah, ini kita lihat isinya. Ya, 1, pilih nama domain yang tepat. 2, pilih platform. Terus seterusnya ya, gunakan tema profesional, dapatkan pelanggan dari traffic organik ya, susun strategi konten marketing kan gitu ya. Terus kemudian buat keputusan berdasarkan Google Analytics dan kemudian seterusnya ya. Ini nanti bisa kita masukkan ke dalam slide PowerPoint kita ya. Itu seperti itu. Nah, dari informasi yang kita cari ini kan kita bisa membandingkan kira-kira nanti yang baik yang mana, yang tepat yang mana, itu yang kita ambil ya. Itu yang kita ambil. Nah, kalau sudah maka kita masuk ke slide presentasinya. Kita siap untuk membuat slide presentasinya. Karena di sini tidak ada perintah ya, di dalam soal ini tidak ada perintah kita mencari informasi kemudian filenya ataupun kontennya dipindah ke Microsoft Word, maka kita tidak usah memindah ke Microsoft Word. Kita langsung ambil filenya saja terus kita masukkan ke dalam PowerPoint. Maka kita akses PowerPoint kita ya. Kebetulan di laptop saya ini untuk PowerPoint-nya adalah versi 2013 ya. Kalau ada yang versi lebih tinggi ya itu lebih baik, kalau versinya lebih rendah tidak masalah ya, karena prinsipnya sama. Baik, kita klik, kita akses PowerPoint-nya ya. Karena waktu ujian itu terbatas ya, maka saya sarankan Anda memilih template yang ada di sini ya. Tinggal pilih template saja yang ada di sini, templatenya apa kita pilih saja. Tidak usah bingung-bingung kita mendesain template atau mendesain PPT kita ya, kita gunakan template yang sudah tersedia. Ini akan mempercepat kita bekerja ya.
Misalnya kita pakai template ini ya, pakai Ion ya, boardroom. Misalnya saya pakai ini ya, saya pakai ini. Nah, tinggal kita pilih warna. Misalnya saya pilih warna yang ungu ini ya, maka kemudian kita bisa di sini kemudian kita bekerja ya, membuat slide presentasi. Nah, pertama kita masukkan judul, titelnya seperti apa ya. Namun kita bisa mengubah hurufnya di sini ya. Ini hurufnya kan pakai Century Gotik. Kalau kita tidak suka Century Gotik ya kita bisa ganti melalui apa? Melalui view, terus kemudian slide master kita klik di situ, maka di sini fontnya ini bisa kita gantikan ya. Misalnya kita sukanya apa, nanti kita ganti, itu sudah kelihatan sudah berganti ya. Itu seperti itu sudah ganti. Nah, ini tinggal kita pilih fontnya apa yang kita inginkan ya. Kalau mau pakai Arial ya pakai Arial, itu sudah muncul seperti itu ya. Itu silahkan Anda suka yang mana ya. Misalkan saya pakai ini ya, master apa namanya, Franklin Gotik ya misalnya ya, tinggal saya klik seperti ini sudah nanti sudah berganti style untuk apa namanya fontnya. Kemudian kita kembali lagi ke normal di sini ya, tadi kan kita ke master ya, terus kita kembali ke normal lagi. Nah, maka nanti ini sudah ganti ya, hurufnya ini sudah Franklin Gotik seperti yang kita gantikan. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan judul saja gitu ya. Judulnya apa toh? Oh, judulnya tadi ini ya, penjualan berbasis online ya. Penjualan berbasis online. Ini judulnya ya. Jadi misalnya kita menuliskan itu ya. Penjualan berbasis online. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya nanti kita akan memberikan gambar di sini sebagai pemanis, maka kita setting sedemikian rupa layoutnya ya. Misalnya ini kita geser ke sini ya, seperti itu. Terus kemudian ini online-nya supaya agak manis mungkin warnanya dibeda. On-nya pakai merah, misalnya lainnya pakai warna yang lain, misalnya ya, itu boleh, terserah ya. Ini namanya hanya untuk mempercantik, mempermanis tampilan saja ya. Misalnya saya ganti kuning, nah, online seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau memberikan gambar, tinggal kita insert saja, insert picture yang sesuai dengan tema ini ya. Insert picture, misalnya kita ngambil gambar yang ada, itu kalau sudah punya. Tapi kalau belum punya kita bisa browsing melalui internet ya. Kebetulan di apa namanya, di folder saya itu sudah ada beberapa gambar yang mungkin bisa dipakai ya. Tapi kita lihat apakah ada yang sesuai, mudah-mudahan ada yang sesuai gitu ya. Nanti kita pasang di situ. Nah, misalnya saya pakai ini ya. Ini bisa kita pasang gitu ya. Ini tinggal kita perkecil, kita susun sedemikian rupa supaya nanti hasilnya menarik ya. Kita bisa menggunakan efek-efek ya, pakai style picture yang ada di sini ya, yang ada di dalam ribbon ini. Tinggal kita pilih yang sesuai yang mana. Misalnya saya pilih ini ya, rotasi white, kita klik di situ, kemudian ini kita sesuaikan, misalnya ini kita geser ke sini ya. Maka untuk mengeceknya, untuk ngetes ya, tes kita bisa preview, kira-kira sudah cantik atau belum. Ini bisa kita lihat, kita preview, oh nanti kira-kira apa namanya, judulnya itu bentuknya seperti itu ya, tampilan awalnya seperti itu ya. Itu jadi ini bisa kita geser, kita sesuaikan, kita perbesar, kita perkecil ya. Terus kemudian kalau kita mau menambahi misalnya presented by, nah karena Anda yang mempresentasikan atau Anda yang apa namanya, yang akan berpresentasi atau pimpinan Anda yang akan presentasi, di situ bisa ditulis ya, misalnya presented by ya. Nah, ini bisa ditulis, misalkan namanya adalah Fauzi, gitu ya. Fauzi misalnya. Nah, itu ya. Misalnya presented by Fauzi. Nah, ini kita tentukan sedemikian rupa letaknya.
Bisa di sini juga boleh, tergantung nanti Anda seperti apa. Kalau mau lurus di sini boleh ya. Nah, kemudian ini warnanya kita sesuaikan supaya kelihatan, mungkin kita ganti warna, bisa warna yang lainnya yang sekiranya itu terlihat ya. Pakai warna putih boleh. Yang jelas antara background dengan kontennya, tulisannya itu sebisa mungkin kontras ya, sehingga gampang untuk dibaca, keterbacaannya jadi lebih mudah ya. Nih, ini untuk judul. Nah, selanjutnya untuk kontennya, karena tadi minimal itu ada 5 slide, maka kita kemudian apa namanya membuat slide konten ya. Supaya runut ya kita harus betul-betul memperhatikan. Tidak kok bisa sekonyong-konyong penjualan berbasis online ini kita kita masukkan hanya sekedar cara-caranya tadi ya. Mungkin kita bisa masukkan pengertiannya terlebih dahulu ya. Penjualan online itu apa ya? Misalnya kita akan masukkan di sini penjualan online dulu ya. Jadi misalnya saya akan memasukkan apa sih penjualan online itu ya. Nah, kita bisa memilih layout yang akan kita gunakan itu seperti apa ya. Misalnya saya menggunakan ini untuk layout pengertiannya ya. Kita nanti akan membuat di sini misalnya pengertian penjualan online ya. Ini misalnya kita nanti akan membuat ini ya, pengertian penjualan online ya. Jadi sekali lagi untuk layout kita bisa lewat sini ya, kita menggantinya lewat sini, misalnya ini, nah seperti itu. Nah ini sudah ganti ya, layoutnya, tata letaknya udah ganti. Nah, kita tinggal cari apa sih pengertian penjualan online. Nah, kita bisa browsing, misalnya kita cari definisi ataupun pengertian penjualan online ya. Nah, maka nanti kutipannya di sini ini bisa kita masukkan ya. Misalnya seperti ini, penjualan online adalah melakukan aktivitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan produk dan seterusnya ya. Ini bisa kita copy misalnya ya. Jadi ini kita copy seperti ini ya. Copy, terus kemudian kita masukkan, tinggal kita paste saja di sini ya. Masukkan, tinggal paste saja, paste di situ. Nah, ini kita kemudian atur sedemikian rupa ya. Misalnya di sini kita perbesar hurufnya ya. Ingat, dalam membuat slide presentasi itu keterbacaan itu penting. Jadi kalau misalnya audionya banyak, yang melihat dari paling belakang itu paling tidak juga bisa melihat ya, bisa melihat. Maka ini kita perbesar ya, kita perbesar ukurannya. Misalnya sekian itu. Terus kemudian kita pakai justify. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi nanti dari pengertian penjualan online ini definisinya bisa kita lihat sehingga nanti akan nyambung. Oh, penjualan berbasis online itu yang akan kita jelaskan tentang apa? Pertama, mereka harus tahu tentang penjualan online. Oh, penjualan online adalah seperti ini ya. Baru kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya. Misalnya kita akan menjelaskan tadi ya kan. Di soal tadi kan kemudian di sini adalah agar omset penjualan itu bisa naik ya. Dari yang kita cari tadi ya, ini kan ada cara-cara ya. Seperti misalnya ini kan cara meningkatkan penjualan online ya. Jadi atau yang di sini tadi kan juga ada cara meningkatkan omset penjualan bisnis online. Anda mau pakai yang mana ya? Anda mau pakai yang ini boleh, pakai ini boleh ya. Kalau misalnya pakai yang ini ya tinggal nanti dimasukkan. Ini tadi yang ada yang sumbernya di dalam ini tinggal dimasukkan saja. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ya, ada berapa itu? Ada 1 mendorong repeat business, kemudian promo yang kedua, yang ketiga itu adalah deskripsi, kemudian yang keempat adalah foto produk, kemudian yang kelima adalah menggunakan media sosial ya. Ini ya, jadi kalau kita mau memasukkan tinggal itu masukkan saja ya, tinggal dimasukkan saja. Tapi kalau kita mau menggunakan yang ini maka kita bisa juga menggunakan ke-15 cara atau 16 cara yang ada di sini ya. Tergantung yang menurut Anda paling baik.
Misalnya saya pakai yang ini ya, cara meningkatkan penjualan online. Ini kita masukkan, kita copy saja. Terus kemudian kita masuk di sini, kita pilih layoutnya yang mana ya. Misalnya saya pakai layout yang ini misalnya gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan titel judulnya tadi, tinggal paste di situ. Cara peningkatan penjualan online ya, seperti itu. Terus kemudian deskripsinya ada enggak? Kalau ada deskripsinya boleh kita deskripsikan sedikit gitu ya. Jadi misalnya ini kita baca di situ ya, meningkatkan penjualan online adalah tujuan utama dan seterusnya ya. Ini misalnya sebagai pengantar ini boleh kita masukkan ya. Ini boleh kita masukkan. Misalnya ini kita copy ya, kita blok ya. Ini kita blok seperti ini. Sorry. Kita blok semuanya seperti ini. Terus kemudian kita copy, baru kemudian kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Kita paste saja. Nah, nanti sudah masuk seperti itu ya. Tinggal nanti kita di sini akan memasukkan cara-caranya, 1, 2, 3 poin-poinnya ya. Karena PowerPoint terdiri dari poin-poin, maka kita masukkan poin-poinnya saja. Jadi poin-poin bukan power paragraf ya. Jadi bukan paragraf per paragraf seperti ini sebenarnya yang baik itu. Yang baik adalah poin per poin. Maka kita akan masukkan poin per poin di sini ya. Kita bisa menggunakan Smart Art Graphic ya. Kita klik di sini Smart Art grafiknya. Karena kita memasukkan list, maka kita bisa pilih yang list di sini. Kita klik list. Terus kemudian kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Modelnya yang mana, yang seperti apa. Misalnya kita pakai yang seperti ini, vertical curve list ya. Jadi kita pakai yang ini. Klik seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini ya kira-kira. Kalau kita masukkan Smart Art grafiknya, maka kita oke. Nah, di sebelah kanannya akan muncul seperti ini. Ya. Kalau kita mau memilih warna-warni, tinggal kita klik di sini warnanya yang mana yang kita pilih. Misalnya pakai ini, maka dia warnanya akan berubah. Ya, ini nanti hanya lebih pekat, lebih tipis ya. Atau yang lainnya yang seperti ini juga akan berubah-berubah warnanya. Nah, Anda silahkan pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang ini, kita klik. Maka kita kemudian memasukkan konten. Ya, konten poin demi poin dari yang sudah kita cari tadi. Misalnya cara pertama adalah tadi ini ya, pilih nama domain yang tepat. Ini kita copy saja, Ctrl C ya. Terus kemudian di sini kita klik di teksnya di sini, kemudian kita paste dengan Ctrl V, Ctrl V. Nah, sudah masuk ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah kita copy lagi yang kedua. Cara yang kedua apa? Pilih platform website misalnya itu ya. Nih, kita klik di sini. Nah, kita blok, kemudian kita copy ya, kita masukkan di sini, kita paste lagi, Ctrl V. Ya, sudah masuk yang kedua. Terus kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah kita masukkan cara yang ketiga ya, kita copy lagi cara yang ketiga ya, gunakan tema profesional. Nah, ini kita copy, Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Nah, ini sudah ya. Ini kalau kita lihat kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya, kita nggak usah repot-repot, tinggal masukkan saja sudah jadi seperti itu ya. Terus kemudian ini bisa kita copy paste ke selanjutnya ya. Namun kita juga bisa di sini memberikan efek ya, memberikan efek-efek animasi ya, transisi atau animasi. Misalnya untuk masuknya itu menggunakan fly in atau float in ya, tergantung Anda pilih yang mana. Misalnya pakai float in seperti itu ya, arahnya dari mana, kalau dari kiri, dari atas, dari bawah, nah itu tinggal pilih saja arahnya dari mana, kan gitu ya. Itu seperti itu. Kalau misalnya mau turun ya ini turun ya, ini turun satu persatu ya, itu. Kemudian kalau kita mau kasih efek lagi, tinggal kita di sini kita masukkan menggunakan klik atau tidak, kemudian grup grafiknya itu seperti apa, tinggal kita pilih ya, pilihannya 1/1 atau seluruhnya ya. Misalnya 1/1 ya tinggal kita oke,
maka nanti di sini ada tulisannya 1 2 3 ya, berarti itu nanti urutannya. Berarti yang paling atas dimunculkan pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Kalau kita slideshow nanti seperti ini kira-kira. Ketika kita klik maka muncul yang pertama ya. Kita klik lagi maka muncul yang kedua, kita klik lagi maka muncul yang ketiga. Ya, ini seperti ini. Oke ya. Nah, lanjut kita akan membuat kelanjutan dari konten di sini, poin-poin yang ada tadi, caranya tadi, langkah-langkahnya tadi. Ya. Maka kita bisa copy saja ini ya, kita duplicate aja. Jadi duplicate slide ya. Ini kita klik, maka sudah ada duplikasinya, tinggal kita mengganti kontennya ya. Tinggal kita mengganti kontennya. Ini slide yang keempat ya. Kita ganti kontennya, misalnya kita ganti untuk yang keempat. Jadi dapatkan pelanggan dari traffic organik. Nah, ini kita copy saja. Ya, copy seperti ini. Ctrl C, terus kita masukkan ya di sini. Ini untuk mengganti yang ini ya. Ctrl V ya. Terus kemudian lagi ini kita copy, masukkan ke sini ya, ini yang kelima ya. Yang kelima kita blok, kemudian Ctrl V ya. Terus kemudian selanjutnya setelah itu yang keenam kita masukkan ya. Ini yang keenam, kita blok, kita copy, kita masukkan yang keenam ya. Ini kita masukkan di situ. Nah, sudah jadi seperti itu. Terus kemudian kita bikin lagi, duplicate lagi ya. Duplicate lagi karena kita akan memasukkan sampai yang terakhir ya. Jadi ini kita masukkan, ini tadi sudah sampai yang keenam ya. Terus kemudian yang ketujuh, kita masukkan, copy. Ini kita paste juga di sini, kita blok, kita paste. Terus kemudian kita copy lagi dari sini ya. Ini seperti ini, copy. Terus kita masuk ke sini ya. Ini Ctrl V. Kemudian kita copy lagi ya, ini dari sini kita copy, masukkan lagi di sini ya, kita blok, kita Ctrl V terus. Selanjutnya ya, ini duplicate slide lagi ya. Untuk melanjutkan ini sudah sampai 9 ya, ini 10 kita masukkan lagi di sini, sediakan berbagai macam metode pembayaran ya. Ini kita copy, kita masukkan di sini ya. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu, terus kemudian kita paste di situ ya, kita paste di situ, paste. Kemudian lanjutkan ke yang 11 ya, beriklan, buat iklan dengan jujur ya, buat iklan yang jujur. Ini kita copy ya, kita blok, Ctrl C, di copy gitu ya. Masuk di sini, kita blok juga, baru Ctrl V ya. Masuk lagi ke sini. Nah, ini kita blok ya, blok Ctrl C. Terus kemudian kita masuk di sini, kita blok Ctrl V ya. Nah, kemudian kita duplicate slide lagi. Nah, kita masukkan di sini yang ke 13 ya. 13 Ctrl C. Kemudian di sini adalah Ctrl V. Ctrl V ya. 14 juga sama. Ini ya, strategi FOMO. Apa sih strategi FOMO itu? Di sini ada pengertiannya ya. Jadi ada pengertiannya. Nah, ini tinggal Ctrl V lagi. Ya, di sini Ctrl V lagi. Maaf. Ctrl set dulu ya, kita Ctrl V. Kita ulangi dulu. Tadi FOMO tadi ya. Ctrl ini belum kita copy tadi. Maaf. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, gitu ya. Sudah masuk, tadi belum sempat ke copy ya. Terus kemudian yang ke-15 apa? Nah, ini yang ke-15 kita copy ya. Terus kemudian kita masukkan di sini ya. Oke. Kemudian kita duplicate slide lagi. Atau kita lihat masih ada berapa. Kalau masih ada banyak kita duplicate slide, tapi kalau satu boleh kita masukkan. Oh, ternyata tinggal satu. Maka kita bisa menambahkan di sini ya.
Misalnya ini seperti ini, maka kita tambahkan shape saja ya. Kita tambahkan shape. Nah, ini seperti ini untuk menambahkannya ya. Jadi kita bisa menambahkan seperti itu, atau bisa kita nanti pakai klik yang di sini, kita tambahkan di situ ya. Itu boleh di situ. Maka tinggal kita copy yang ke-16 ini, kita copy saja di sini ya. Ini kita copy, kita blok dulu ya. Blok, copy, Ctrl C, kemudian di sini kita masukkan. Ini sama ya, cara seperti ini juga boleh. V. Nah, ini langsung masuk di sini. Ini sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membuat kesimpulan, karena di sini ada kesimpulannya ya. Ini misalnya di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya seperti itu. Cara meningkatkan penjualan dapat dikuasai siapa saja dan seterusnya dengan langkah yang tepat dan seterusnya. Ya, itu seperti itu. Ya, maka kita bisa mengcopy ini juga. Jadi ini kita copy ya, terus kemudian kita masukkan ya, kita masukkan di dalam slide. Misalnya kita copy, terus kemudian ini kita membuat new slide. Nah, di sini kita ganti, misalnya layoutnya kita ganti yang mana terserah Anda. Misalnya seperti ini juga boleh gitu ya, seperti ini juga boleh, tergantung Anda mau pakai yang mana ya, mau yang dipakai yang mana. Itu seperti itu. Misalnya Anda mau pakai yang ini boleh, misalnya seperti itu, nanti oh jadi seperti ini nanti ya, atau dibalik ya, kita ganti ya, layout yang mana, oh yang ini ya, yang ini misalnya boleh ya. Misalnya di sini kita tulis kesimpulan ya, maka di sini kemudian kita Ctrl V tadi ya. Nah, nanti seperti itu, kesimpulannya akan muncul seperti itu. Ini bisa kita perbesar juga sebenarnya ya, dengan cara ini diperlebar tentunya ya. Nah, diperlebar seperti itu. Ini kesimpulannya ya. Jadi kita bisa membuat kesimpulan seperti itu ya. Kalau layoutnya kurang pas ya, kita paskan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalnya jadi seperti ini. Nah, ini kan lebih besar akhirnya. Jadi nanti ini sama dengan yang di sini. Jadi kembali lagi ya, kembali lagi ketika kesimpulan ini bisa kita lebarkan sedemikian rupa. Terus kemudian ini bisa kita justify ya, rata kiri kanan ya, rata kiri kanan. Misalnya seperti ini, justify ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah cara meningkatkan penjualan online dan seterusnya. Ini bisa seperti ini, kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa cek dulu ya. Misalnya seperti ini, kita belum kasih efek, bisa kita kasih efek. Misalnya ini untuk animasi masuknya kita menggunakan yang seperti ini ya. Ya, terus kemudian ini yang kedua kita bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi nanti diklik atau ini nanti pakai after previews ya. Jadi setelah ini diklik nanti langsung dia akan keluar. Kita lihat nanti misalnya seperti ini. Nah, ya. Tuh. Kalau misalnya Anda tidak suka ya ini tinggal diganti saja ya. Ini tinggal kita ganti saja. Kalau tidak suka dengan efeknya tadi ya. Jadi tinggal diganti saja. Tapi kalau sudah suka ya sudah, tidak masalah. Misalnya mau diganti ya diganti seperti itu. Kalau mau naik ya seperti itu ya. Jadi tinggal diganti saja di sini ya. Kalau mau seperti ini, nah itu tinggal masukkan saja. Maka bisa dilihat nanti hasilnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi misalnya nanti Anda mau menjelaskan, orang belum tahu judulnya ya. Orang ketika kita slideshow, orang belum tahu apa yang akan kita sampaikan, baru kemudian kita memasukkan judulnya. Ya, itu seperti itu. Terus kemudian yang di sini ya, untuk yang pengertiannya juga sama. Misalnya ini untuk penjualan online-nya ini kita kasih efek seperti ini. Nah, jadi nanti ketika dipresentasikan itu dia belum muncul. Pengertian penjualan itu apa belum muncul. Jadi ketika Anda mau menjelaskan itu orang masih fokus kepada diri Anda. Nah, ketika Anda sudah mulai menjelaskan ini boleh ditampilkan seperti itu ya. Terus kemudian slide selanjutnya ini seperti ini ya, cara meningkatkan penjualan online. Nah, ini cara-caranya nanti akan muncul seperti ini. 1, 2, 3, terus kemudian lagi 4, 5, 6 ya, terus kemudian lagi 7, 8, 9 sampai selesai ya. Kira-kira demikian untuk pembuatan slide-nya secara mudah. Kemudian ini kita simpan ya,
save as, atau kita save saja. Kalau pertama kali kita save, kalau sudah pernah kalau sudah pernah kita save, kalau belum pernah kita boleh pakai save as, atau kalau belum pernah sama sekali boleh pakai save juga. Ya, ini kita simpan ya. Misalnya ini kita simpan di apa namanya my dokumen atau di mana terserah ya. Anda menyimpannya di mana. Misalnya saya membuat folder tersendiri, misalnya ada di apa namanya local disk misalnya saya membuat di sini, kemudian saya masukkan ada baru, misalnya adalah folder baru supaya mudah begitu ya, materi, misalnya materi ujian gitu ya, ini foldernya. Terus kemudian nama filenya ini, misalnya saya kasih nama file seperti ini ya, tinggal kita save saja. Ini sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah mengirim email. Nah, untuk mengirim email tinggal kita buka email kita saja ya. Kalau email Anda belum pernah terbuka ya Anda harus login dulu ya. Tapi ini email saya sudah login, maka saya bisa langsung masuk ya. Jadi ketika saya mau ke email saya menggunakan Gmail ya, maka langsung bisa masuk ke email saya. Kalau Anda belum masuk, belum login, maka harus login dulu ya. Untuk login saya rasa Anda sudah bisa semuanya, tinggal kita ngirim ya, tinggal kita ngirim. Nah, untuk ngirim kita pakai tulis kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya Kompos ya. Kita klik di sini, tulis ya. Kemudian nanti dalam menuliskan email ini harus ada beberapa hal yang kita betul-betul paham begitu ya. Kepada atau to ini adalah ditulis dengan alamat email ya, alamat email penguji tadi ya, pengujinya siapa. Terus kemudian subjek ini adalah hal ya. CC dan BCC ini bisa kita lihat ya. Jadi tambahan penerima CC, ini tambahan penerima. Sama-sama tambahan penerima, tapi kalau yang CC itu semuanya bisa melihat siapa saja yang dikirimi. Kalau BCC itu yang dikirimi, yang lainnya tidak bisa diketahui oleh orang-orang tersebut. Jadi misalnya ada 10 orang, maka yang 9 tidak bisa mengetahui siapa saja yang dikirimi gitu ya. Atau yang 1 orang tidak mengetahui 9 orang yang dikirimi. Itu seperti itu. Ya. Kemudian di sini kita tuliskan misalnya alamat pengujinya, misalnya ini ya, kita pakai alamat email sekolah misalnya ya, SMKN 1 Budian ini misalnya ya. Terus subjeknya apa? Subjeknya adalah file presentasi ya. Tentang apa? Kita bisa lihat tadi judulnya apa sih? Judulnya tadi penjualan berbasis online ya. Kita di situ file presentasi penjualan berbasis online. Misalnya seperti itu ya. Misalnya ini contoh saja ya. Nah, biasanya yang di sini yang para siswa itu kurang begitu memperhatikan. Namanya saja ini adalah electronic mail ya. Jadi kita membuat surat elektronik itu ya sebenarnya sama dengan surat konvensional yang menggunakan kertas ya. Jadi karena itu adalah pimpinan, misalnya kita yang terhormat Bapak siapa gitu ya, namanya pimpinannya gitu ya. Terus kemudian ini ya kita ya seperti kalau membuat surat misalnya dengan hormat saya sampaikan ya sesuai dengan permintaan yang Bapak sampaikan kepada saya gitu ya. Bersama ini saya kirimkan file presentasi yang sudah saya buat sesuai
dengan permintaan Bapak, misalnya begitu ya. Nih, contoh saja ya, Anda bisa menyusun kalimat lebih baik. Ya. Terus kemudian kita sampaikan file presentasi terlampir. Ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian kita akhiri. Terima kasih. Kemudian Anda tulis di situ, misalnya pengirimnya adalah Anda, ya tulis saja, misalnya nama Anda ya. Ini ditulis di sini adalah nama, ditulis namanya. Terima kasih, nama Anda siapa, kan gitu ya. Nah, kemudian kita attach file ini, filenya kita cari dengan menggunakan attach file ya. Kita cari tadi ada di folder mana ya. Misalnya di foldernya tadi kan apa tadi ya? Ujian atau apa tadi? Ya. Kita cari di sini ya, materi ujian. Nah, ini filenya tinggal kita double klik, terus kemudian kita bisa tunggu ya. Kalau sudah seperti ini, ya ini ada 716 kilobyte, tinggal kita send, kita kirim ya, kita kirim. Klik di sini, maka nanti sudah akan terkirim. Untuk mengeceknya terkirim atau tidak, itu bisa kita cek di terkirimnya di sini ya, ini di sini. Maka nanti di sini akan muncul, oh sudah ada ini, kepada siapa, filenya tentang apa, ada attach filenya ya. Maka ini sudah terkirim. Kalau sudah seperti ini, maka tugas Anda untuk membuat presentasi hingga mengirim file sudah selesai. Kira-kira demikian pembahasan kita tentang materi ujian kompetensi keahlian, khususnya adalah untuk pembuatan file presentasi dan mengakses data informasi melalui homepage atau melalui internet. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipelajari untuk persiapan ujian kompetensi pada tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.